Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKKA Sidoarjo. Hari ini kita bersyukur, sebab hanya karena kasih karunia-Nya, kita menikmati panggilan beribadah dari Tuhan. Di tempat kita masing-masing, mari kita bawa hidup kita, hati kita dengan penuh hormat memasuki ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan, Mazmur 95 ayat 6 dan 7 menjadi panggilan beribadah untuk kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian Dan memberkatimu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, kita manusia berdosa, namun diperkenan untuk memuji Dia Allah yang kudus. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji Tuhan Allah yang suci. Kita nyanyikan pujian KPPK nomor 60. Suci, suci, suci. Kami
Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma pasal 6 ayat 19. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita dipimpin sebagai murid Yesus untuk hidup di dalam kekudusan. Tema kita menjadi kudus. Mungkinkah kita masuk di dalam penyembahan kepada Kristus, Allah yang telah mencurahkan darahnya bagi kita, Allah yang menyucikan dan menguduskan kita. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Katakan kepada Allah di dalam pujianmu, dengan suaramu, dengan hatimu. Sucikan dan kuduskan hati ini ya Allah, supaya kami layak menyembah Engkau, supaya kami layak menikmati hadirat-Mu yang kudus dan suci. Sucikan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu.
segenap hati. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, yang tak pernah berbuat dosa. Saudara yang terkasih, ingatkah Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikutinya. Allah rindu kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Allah merindukan kita memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Saat ini, mari secara jujur kita mengakui bahwa seringkali kesibukan aktivitas kita, beratnya tantangan hidup dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan bahkan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas kewajiban bagi kita, sekedar ritual, dan hal ini, tahukah kita, hal ini sangat mendukakan hati Allah kita. Oleh karena itu, marilah kita menyelidiki diri kita dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu bersaat teduh, berdoa di hadapan Allah. Mohonlah pengampunan dosa. Akuilah segenap dosa kita. Saya beri kesempatan untuk setiap kita menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Hari ini, setiap pribadi kami datang kepadamu. Kami mengaku, kami adalah orang berdosa. Kami gagal mengasihi-Mu. Kami gagal taat akan firman-Mu. Kami gagal saat kami beribadah kepadamu. Engkau tilik hati kami. Engkau tahu yang kami lakukan, dan kami rindu hari ini. Sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dan sucikan. Kuasa darah Yesus memberikan penyucian dan pengudusan, dan kami diperdamaikan, dan kami dibenarkan menikmati hadirat Tuhan. Ini seru doa kami, ini permohonan kami, pengakuan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, penebus hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah Allah. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau ini adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersyukur. Berita anugerah Allah disampaikan bagi kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Mari kita bersama membacakan petunjuk hidup baru. Sebagai bentuk kesadaran bahwa kita ini sekarang bukan milik kita sendiri. Setiap kita sesungguhnya adalah milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sukacita, dengan penuh segala syukur kita bawa di hadapan Tuhan. Allah yang memanggil kita beribadah, Allah yang memberikan pengampunan dosa, dan di hadapannya kita akan terus bersukacita. Kita naikkan pujian bersama dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh tiada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kebaikannya, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkorban menyelamatkan kita. Kita umat-Nya hidup di dalam pengudusan Tuhan. Karyanya tidak terhenti sampai di atas kayu salib. Dia terus ada, bekerja, berkarya dalam hidup kita. Sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Hari ini, mari kita datang di hadapan-Nya, meminta supaya Dia terus berkarya dalam hidup kita, menjadikan kita terus serupa seperti gambar-Nya. Katakan, aku mau datang kepadamu seperti bejana yang siap dibentuk. Kau tahu kalau aku harus dihancurkan lagi, sehingga aku menjadi indah, bejana yang berkenan di hadapan-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Bentuklah kami surut kehendak-Mu. Pakailah kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah-Mu, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tetap yakin dan percaya bahwa sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan atas hidup kita terus berjalan dengan sempurna. Mari sama-sama saya akan mengajak kita semua untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang menjadi sangat penting karena inilah proses kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa mengawali pembelajaran firman Tuhan kita dengan datang kepada Tuhan. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, berbicaralah kepada kami Tuhan, karena pikiran kami bisa sesat, pikiran kami bisa salah, perkataan kami bahkan tingkah laku kami bisa tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Maka kiranya pertolongan-Mu ya Roh Kudus pada hari ini boleh mengajar kami, supaya dalam kehidupan kami sesuai seturut dengan apa yang Engkau ajarkan bagi kami, Engkau arahkan bagi kami. Pimpin kami Tuhan, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu yang terbatas, menyampaikan maupun mendengar. Kami benar-benar di dalam segala keterbatasan dan kami memohon kuat kuasa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi kudus mungkinkah? Pertanyaan ya Bapak Ibu, menjadi kudus mungkinkah? Kita akan bersama-sama melihat di dalam bagian firman Tuhan Roma pasal yang ke-7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Mari saya mempersilahkan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk membuka di dalam Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6, bukan yang ke-7 ya. Roma 6 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Jika sudah menemukannya, mari kita bersama-sama menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan bagian firman ini bagi kita. Mari dengan sikap hormat kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan kita, Roma 6 ayat 15 hingga 23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa ketika kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kita.
Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada waktu-waktu ini kita terus-menerus diajar tentang keselamatan. Bahwa di dalam keselamatan kita, perbuatan baik kita tidak mengambil bagian untuk mendapatkan selamat. Perbuatan baik kita itu tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi sepenuhnya pembenaran yang dari Allah yang dikaruniakan iman di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita untuk percaya, maka itulah yang menghasilkan kehidupan yang kekal, keselamatan bagi hidup kita. Lalu jika demikian, apakah kita tidak perlu melakukan perbuatan yang baik? Kalau misalnya memang ketika kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, lalu kita tidak perlu melakukan perbuatan yang baik. Nah, di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa iman yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang saleh dalam diri orang percaya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 juga dikatakan bahwa Allah menuntut kekudusan orang percaya. Karena Allah itu kudus, maka kuduslah kamu, dikatakan seperti itu. Tetapi kemudian kita akan belajar bersama-sama untuk bicara tentang kekudusan itu bukan sebuah hal yang gampang. Kekudusan sendiri saya mengingatkan kembali bahwa kekudusan adalah moralitas yang tidak bercacat. Sebuah kondisi di mana kita dipisahkan, ya, disendirikan. Nah, dikhususkan untuk dirawat secara khusus, untuk dipersiapkan untuk sesuatu. Tetapi yang dikatakan sebagai kudus itu adalah dipisahkan dari dosa dan oleh karenanya terpusat kepada Allah. Tingkah lakunya, tindak tanduknya itu harus sesuai dengan keadaannya yang sudah dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kudus itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu hal yang baik Bapak Ibu, tetapi kudus itu adalah dipisahkan dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Nah, jika demikian, tentunya ini bukan sebuah hal yang mudah. Untuk menjadi kudus di dalam kehidupan kita hari-hari bukan suatu hal yang mudah. Mungkin ketika kita bangun pagi, kita mengambil Alkitab kita dan kita renungan. Lalu kemudian kita belajar, wah hari ini saya punya komitmen saya akan belajar untuk sabar pada hari ini. Misalnya begitu ya. Tapi ketika Anda keluar rumah, Bapak Ibu keluar rumah, mau pergi bekerja, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah dia yang salah, kemudian tidak minta maaf, ditinggal lari. Nah, lalu kemudian mungkin Bapak Ibu hanya elus dada saja ya. Kemudian sampai di kantor, Bapak Ibu sampai di kantor, ketemu dengan juniornya atau bawahannya yang sudah sekian lama diajari untuk melakukan sebuah tugas, tapi berkali-kali juga membuat kesalahan dengan tugas yang sama. Sabar. Tapi kemudian yang ketiga kali, Bapak Ibu mungkin telepon salah satu pelanggan supaya segera menyelesaikan pembayaran ya. Masa-masa pandemi begini katanya ekonomi macet. Orang kalau misalnya ditagih, wah itu jadi sulit. Nah, ketika Bapak Ibu punya pelanggan ditelepon baik-baik, tapi orang itu kemudian justru marah-marah karena dia sendiri mengalami kesulitan uang karena pandemi, maka kesabaran seperti apa yang dapat kita pelajari pada hari itu? Untuk menjadi kudus bukan sebuah hal yang mudah. Karena kalau kita diperhadapkan di dalam situasi itu, untuk menjadi tidak berdosa, dipisahkan dari dosa, dan kita melihat ada orang yang kemudian mengecewakan kita, atau mengadu domba kita, atau menusuk kita dari belakang, bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi kudus dalam situasi itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sehingga pertanyaan ini penting di dalam kehidupan kita. Apakah menjadi kudus itu mungkin? Dan sebelum kita menjawabnya dengan gegabah ya atau tidak, maka kita akan merenungkan dua kebenaran yang diajarkan oleh Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Karena ketika di 1 Petrus 1 ayat 16 tadi dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, maka untuk menjadi kudus itu bukan sebuah kemustahilan, namun sebuah proses yang harus kita pelajari. Maka pada hari ini kita akan belajar bersama-sama Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan 23 mengajarkan kita dua kebenaran untuk memungkinkan kita belajar di dalam kehidupan kita mengalami proses yang namanya pengudusan. Setelah kita mengalami pembenaran, kita beroleh keselamatan, kita sekarang belajar tentang apa itu pengudusan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat di dalam ayat yang ke-16. Mari kita memperhatikan Alkitab kita ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang pertama. Ketika kita merenungkan apakah kita mungkin untuk menjadi kudus, maka hal pertama yang harus kita renungkan, kita evaluasi adalah bagaimana sikap kita kepada dosa itu sendiri. Bagaimana sikap kita terhadap dosa itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, ayat 15 itu ditulis dalam bentuk pertanyaan retorik, ya. Jadi bagaimana ketika kita sudah berada di bawah kasih karunia, di sini Paulus bicara kepada jemaat-jemaat Roma, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah bergabung di dalam jemaat Roma. Dia berbicara bukan untuk orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia. Itu sebabnya dia katakan, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Maksudnya adalah ketika orang itu berada di bawah kasih karunia sudah mendapatkan keselamatan pengampunan dari Tuhan, apakah kemudian dia akan terus berbuat dosa? Tentu saja tidak, dikatakan Paulus demikian. Tentu saja tidak. Yang menarik, dia menggunakan di dalam ayat yang ke-16 itu memakai analogi tentang hamba. Ya, hamba. Kalau zaman sekarang di rumah kita, ya di rumahnya Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin ada asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga itu punya jam kerja. Tetapi dia punya juga jam istirahat untuk dirinya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya berikan selesai jam kerja atau berikan cuti, maka dia akan bebas mempergunakan waktu itu untuk dirinya. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam perspektif perjanjian baru, khususnya di dalam kehidupan jemaat Roma pada waktu itu, hamba itu tidak demikian. Hamba itu menyerahkan seluruh waktunya dan hidupnya kepada tuannya. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan kalau misalnya ada seorang hamba ketika dia pergi ke ladang mengerjakan ladang itu sepanjang hari, lalu kemudian dia pulang kembali ke rumah itu dan di tengah-tengah kelelahannya tuannya itu berkata, "Siapkan aku makanan." Maka hamba itu tidak berhak mengatakan, "Dari tadi saya itu ada di ladang, Pak. Ya, saya mengerjakan pekerjaan yang harusnya Bapak kerjakan. Saya menghasilkan uang untuk Bapak. Saya capek." Hamba tidak punya hak untuk berkata demikian. Sehingga dikatakan di dalam perumpamaan itu, kalau tuannya katakan siapkan aku makanan, maka hamba itu harus segera menyiapkan makanan untuk tuannya. Itu karena hamba itu yang dikatakan sebagai hamba atau
doulos, ya, doulos itu adalah hamba, itu adalah orang yang memberikan dirinya, waktunya, hidupnya untuk Tuhan yang memilikinya. Jadi ketika dia berada di dalam penguasaan seorang tuan, apapun yang tuan itu mau, apapun yang tuan itu perintahkan, dia akan mengerjakannya. Itu adalah hamba. Nah, dipakai oleh Paulus di dalam ayat yang ke-16 ini berbicara tentang kehambaan. Ketika orang itu berada di dalam dosa, di dalam kuasa dosa, Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika orang itu memberi dirinya kepada dosa, maka dosa itu tidak hanya menguasai sebagian kecil dari kehidupan orang itu, tetapi dikatakan bahwa dia akan menjadi hamba yang mentaatinya. Apapun yang dikehendaki dosa itu akan dituruti oleh orang yang terjerat dengan kuasa dosa. Sehingga kita harus mengerti bahwa dosa itu tidak sesepele yang kita bayangkan. Saya pernah katakan bahwa dosa itu tidak seperti ketika kita buat kesalahan kepada guru kita, misalnya kita terlambat, ya, terus kemudian maaf Pak, maaf Bu, saya terlambat karena bangun kesiangan, lalu kita bisa masuk ke kelas ketika sekolah itu, lalu kemudian mengikuti pelajaran sepanjang hari. Tidak demikian. Tetapi dosa itu menimbulkan sebuah penghukuman yang sifatnya kekal. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Bukan hanya kematian, tetapi maut, sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap terhadap dosa itu muncul dari bagaimana kita memandang dosa itu sendiri. Sehingga dalam ayat yang ke-16 ini, Paulus mau katakan bahwa dosa itu tidak sesepele itu. Mengapa? Karena ketika kita terjerat oleh dosa, maka kita akan menghamba, menjadi hamba dosa, terjerat di dalam dosa itu. Sehingga ketika kita menjawab pertanyaan, apakah mungkin saya mengalami proses menjadi kudus, maka kita harus menolak dua sikap terhadap dosa. Yang pertama, sikap meremehkan dosa itu sendiri. Sikap meremehkan dosa itu sendiri. Ketika kita katakan bahwa oh dosa itu gampang lah, minta ampun sama Tuhan selesai. Ya, gampanglah dosa itu. Nanti ketika ibadah, setiap kali ibadah selalu ada sesi pengakuan dosa, mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Mungkin kita katakan seperti itu. Atau kita akan katakan, oh itu bukan dosa, karena itu kecil, tidak mendatangkan dampak buat siapa-siapa, kecuali terhadap diri saya sendiri. Oh malas itu bukan sebuah dosa, karena itu tidak berdampak kepada orang-orang, tetapi hanya berdampak kepada saya. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mulai meremehkan dosa, maka dosa itu akan semakin menjerat kita. Ketika kita meremehkan penghukuman dosa kita, meremehkan dosa itu sendiri, maka hari pertama kita akan merasa bersalah. Tetapi kemudian hari kedua kita mulai ragu. Tetapi hari ketiga kita akan melakukannya dengan sangat mudah, melakukan dosa. Dan ketika kita melakukan dosa, tidak ada bagian bagi diri kita untuk mengalami pembenaran. Yang ada adalah upahnya adalah maut. Sikap yang kedua, kalau sikap yang pertama tadi meremehkan dosa, tetapi kalau yang kedua itu adalah sikap terhadap dosa yang lebih berpusat kepada diri kita sendiri daripada Allah. Apa maksudnya? Jerry Bridges di dalam bukunya mengatakan bahwa terkadang kita ini lebih peduli kepada kita harus menang kepada dosa, terhadap dosa. Kita senang ya kalau misalnya ada tema firman Tuhan, menang terhadap dosa. Dan kita punya semangat kalau di kehidupan kita punya semangat harus menang terhadap dosa. Menang terhadap dosa, memiliki prinsip menang terhadap dosa itu bukan salah.
tetapi akan jauh lebih bijak ketika kita memikirkan bahwa bukan masalah kemenangannya, tetapi masalahnya adalah sudahkah kita belajar untuk taat. Ayat yang ke-16 tadi dikatakan, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Sekali lagi kita akan melihat dengan kata doulos, hamba. Doulos, hamba. Yang pertama artinya adalah orang yang memberikan seluruh kehidupannya bagi tuannya. Tetapi yang kedua, doulos itu memiliki arti ketaatan, kesederhanaan. Ketaatan dan kesederhanaan. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus ketika dia datang mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Nah, di sini bukan hanya sekedar menjadi manusia biasa yang berdosa, tetapi dia berada hidup di dalam sebuah ketaatan yang sempurna dan sebuah kesederhanaan, keterbatasan manusia. Oh, itu berarti sangat banyak. Karena dia Allah yang tidak bisa dibatasi. Harus hidup di dalam kesederhanaan, doulos. Dan untuk merendahkan diri sedemikian, itu bukan sebuah hal yang mudah dan Tuhan kita telah melakukannya. Sehingga kalau Tuhan saja bisa merendahkan diri sedemikian rupa, sedemikian rendahnya, mengapa kita tidak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kemenangan atas dosa-dosa kita, menang terhadap dosa yang kita pikirkan adalah kemenangannya, maka firman Tuhan sebenarnya tidak berbicara tentang masalah menang kalahnya, tetapi berbicara tentang ketaatan. Ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Sehingga ketika kita memandang dosa akan lebih baik ketika kita memandangnya bukan saya punya semangat untuk menang dari dosa, bukan. Tetapi saya punya semangat untuk bertindak taat kepada Tuhan. Karena ketika kita masalah menang, maka ada waktunya orang kalah. Tetapi ketika kita berpikir untuk taat kepada Tuhan, maka kita pasti akan berjalan menolak dosa-dosa dalam kehidupan kita. Taat. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus, itulah yang diajarkan Paulus di dalam ayat yang ke-16, dan itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam Filipi. Sebuah ketaatan dan sebuah kesederhanaan. Sehingga saya tidak mau katakan bahwa kalau gitu kita jangan sibuk untuk melawan dosa, bukan. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa mari kita menyikapi dosa bukan berpusat untuk memenangkannya, tetapi mari kita berpusat kepada mari kita melihat, memandang dosa dan menolaknya karena kita mau belajar untuk taat kepada Dia, dan karena itulah yang membuat hati Tuhan berkenan. Kembali lagi kepada visi misi kita, memuliakan Tuhan. Apa yang memuliakan Tuhan? Sebuah ketaatan. Sekalipun di dalam proses ketaatan itu tidak sempurna, kita terus-menerus belajar. Tetapi mari kita mengarahkan diri kita untuk belajar taat. Maka dengan demikian kita akan diajar untuk menolak dosa. Ketika kita hanya berpikir bahwa karena dosa itu jahat, karena dosa itu membuat saya masuk neraka ya, karena dosa itu membuat saya nanti mendapat penghukuman yang kekal, makanya saya mau tolak, karena saya tidak mau. Beda dengan orang yang berkata, saya menolak dosa karena itu membuat hati Tuhan saya sedih. Saya menolak dosa itu karena itu membuat Tuhan tidak berkenan. Itulah yang dikehendaki. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa menjadi
kudus, apakah mungkin ketika kita memiliki perspektif dan sikap yang berbeda terhadap dosa. Yang pertama, jangan meremehkan dosa. Karena dosa itu memiliki jerat. Dan ketika kita sudah terjerat, kita sudah terpikat, maka kita akan terus dijerumuskan. Dan kita akan sulit melepaskan diri kita. Dan yang kedua, jangan berpusat kepada diri kita sendiri supaya kita bisa menang. Tetapi berpusatlah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita ketaatan agar kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kehendak Tuhan itu pasti berlawanan dengan melakukan dosa, dengan mengerjakan dosa, dengan menikmati dosa. Karena kehendak Tuhan bagi kita agar kita mengejar kekudusan, kejarlah kekudusan, kata Tesalonika. Karena ketika orang hanya berfokus kepada sebuah kemenangan, maka dia bisa menghalalkan segala cara. Tetapi kalau orang itu berfokus kepada sebuah ketaatan, maka ketaatan itu akan menghasilkan kemenangan atas dosa. Ketaatan kita, ketaatan yang dipimpin oleh Roh Kudus menuju kepada kebenaran Allah, itu menghasilkan kemenangan atas dosa. Mari kita belajar untuk taat. Mari kita belajar taat kepada Tuhan, kepada pengajaran, kepada pimpinannya, kepada hikmat-Nya. Mari kita belajar untuk taat. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, ketika kita berpikir bahwa apakah menjadi kudus itu mungkin ketika kita menyikapi dosa dengan benar. Yang pertama, tidak meremehkannya. Artinya kita harus melihat dosa itu sebagai sesuatu yang besar yang harus kita lawan. Dan yang kedua, berfokus kepada Allah, berfokus kepada ketaatan, bukan masalah memenangkannya. Hari ini saya bisa menang terhadap dosa, tapi belum tentu besok bisa menang dengan kekuatan sendiri. Tetapi ayat 16 tadi dikatakan bahwa ketaatan itu memimpin kepada kebenaran. Ketaatan itu berasal dari kuasa Roh Kudus yang pasti akan menolong kita. Ketika kita mau melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal dan terus gagal. Tetapi ketika kita melakukannya di dalam Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus, maka kita akan ditolong untuk bisa mengerjakannya. Yang kedua, proses hidup kudus itu sudah dimulai sekarang. Proses menjadi kudus itu sudah dimulai sekarang. Ayat yang ke-19. Mari kita membuka di dalam ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Terjemahan di dalam bahasa Yunaninya, serahkanlah bagian yang terakhir, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu yang menjadi hamba-hamba bagi status kebenaran untuk pengudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah paham. Karena orang berpikir bahwa saya sudah bertobat. Tapi untuk mengalami perubahan itu kan butuh proses yang lama. Ya, saya pelan-pelan lah. Ya. Sehingga kelihatannya seperti orang ini sudah bertobat tapi kelakuannya masih kelakuan manusia lama. Masih pikirannya tidak menyukai pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembenaran bukan keseluruhan dari keselamatan. Pembenaran dari Allah merupakan awalan. Ketika kita menerima keselamatan,
maka itu bukan kemudian seluruh keselamatan lalu selesai. Kita dibenarkan oleh Tuhan, selesai. Selamat, kita sudah masuk sorga. Tidak demikian. Karena apa? Allah membenarkan, Allah melahirbarukan, dan Allah membawa tiap orang kepada proses pengudusan. Dan itu bukan butuh waktu. Karena ketika orang itu diselamatkan, orang itu dibenarkan, maka itu menghasilkan sebuah pembaruan budi yang akan terus-menerus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga tidak ada istilah orang bertobat sekarang, tetapi kemudian berubahnya nanti kalau dia sudah nenek-nenek atau kakek-kakek. Tidak. Tetapi ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Orang yang menyatakan diri untuk mengalami pembenaran dari Tuhan, keselamatan, menyatakan pertobatannya, menyatakan lahir barunya, maka kalau itu benar-benar berasal dari Roh Kudus, benar-benar berasal dari Kristus, itu kemudian akan membuat dia memiliki pemikiran-pemikiran yang diperbaharui. Seperti ketika sekarang ini kan masa-masanya anak-anak kembali sekolah, meskipun ada yang sekolahnya masih online atau di daerah-daerah lain sudah mulai sekolahnya bertemu. Nah, ketika Bapak Ibu punya anak TK naik ke SD, ya, dari TK naik ke SD, maka gurunya akan bilang, oke, anak Bapak resmi menjadi anak SD sekolah ini. Nah, hal pertama yang akan dialami oleh anak itu adalah pertama menerima seragam. Seragamnya tidak akan pakai seragam TK. Ya, perumpamaan ilustrasi ini saya pakai waktu di Pemuda juga. Anak itu ketika dia TK, dia pakai seragam putih hijau atau putih biru, ya. Seragam TK. Tapi ketika dia SD, hal pertama yang akan terjadi adalah dia berubah seragam jadi merah, putih merah, menunjukkan bahwa statusnya berbeda. Dia bukan lagi anak TK. Hari pertama sekolah dia akan pakai seragam putih merah. Itu sesuatu yang terjadi langsung, tidak butuh waktu lama. Bapak Ibu tidak mungkin punya anak lalu kemudian kepala sekolah atau gurunya akan bilang, anak Bapak sudah resmi kelas 1 SD tapi nanti pakai seragamnya kalau dia sudah benar-benar bisa dipercaya sebagai anak kelas 1 SD, jadi tahun depan atau 6 bulan lagi baru pakai seragam putih merah. Tidak mungkin demikian. Karena ketika kita mengambil komitmen anak itu kita sekolahkan di SD, maka statusnya sudah berubah, maka perlakuan terhadap dia juga berubah. Dan bukan berhenti sampai di sana. Untuk benar-benar menguatkan statusnya sebagai anak SD, layak untuk dibilang anak yang sudah SD, maka dia akan menerima pembelajaran. Dia akan tahu huruf, dia akan tahu membaca, dia akan tahu angka, dia akan tahu menghitung. Dia mulai punya perbendaharaan kata yang banyak. Dia mulai mengatakan sesuatu yang mengagetkan kita mungkin, ya. Anak sudah besar, sudah pinter. Dia mulai bisa menceritakan banyak hal. Maka kita katakan, oh ini benar ini anak kelas 1 SD. Oh ini benar ini anak sudah SD. Apakah ketika dia mengakhiri masa SD-nya kelas 6 lulus sudah selesai perjuangannya? Belum. Dia masih akan harus ke SMP, SMA, bangku perkuliahan. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pembenaran dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, keselamatan dari Kristus, itu tidak berhenti sampai di sana, tetapi dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang saleh. Dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia akan menghasilkan tingkah laku yang berubah. Maka ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus.
Mari kita melihat satu bagian Markus pasal 10 ayat 45. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, mengajarkan bahwa ketika orang itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus, dia akan mengikuti apa yang Kristus lakukan. Karena Kristus datang tidak lagi dengan pola pikir untuk dilayani, tidak memiliki pola pikir itu. Karena apa? Dia datang mengosongkan dirinya dan menjadi hamba yang melayani, yang mengorbankan dirinya. Ini merupakan sebuah perspektif yang diberikan, yang diajarkan Kristus ketika orang-orang itu mau mengambil bagian di dalam keserupaan dengan Dia, maka inilah yang dilakukan, bukan dilayani, melainkan melayani. Di bagian firman Tuhan yang lain, dia berbicara tentang orang yang mengikut aku, dia akan menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ini berbicara tentang sebuah kepercayaan, sebuah kelahiran kembali. Ketika dia melakukannya di dalam Kristus, maka bukan hanya dia percaya, tetapi orang itu akan membuktikan di dalam tingkah lakunya, yaitu menyangkal dirinya, manusia lamanya. Dia akan mulai memikul salibnya dan dia akan mengikuti apa yang Kristus kerjakan. Sehingga ajaran Paulus searah dengan apa yang dikatakan Kristus. Karena perkataan-perkataan Kristus itu bukan hanya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi ketika melakukan perbuatan baik itu semata-mata karena Kristus sudah hidup di dalam kehidupan orang itu. Ketika orang itu menjadi bagian Kristus dan Kristus menjadi bagian hidupnya, maka dia akan memikirkan tentang pelayanan. Maka dia akan memiliki perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mengasihi orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudari sekalian, bukan hanya sekedar kekudusan itu bukan hanya sekedar bicara tentang moral, tetapi sebuah tingkah laku yang berubah karena perubahan itu, tingkah laku itu, perbuatan baik itu mengalir dari karakter Allah dalam diri orang percaya. Karena pembenaran dari Allah itu menghasilkan dia kehidupan yang dilahirkan kembali. Dan kehidupan yang demikian kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang mengalir dari karakter Allah. Jadi bagaimana orang itu bisa melakukan perbuatan yang baik? Karena dia sudah mengenal Allah. Orang yang dibenarkan, orang itu akan mengalami kelahiran baru. Dan orang yang mengalami kelahiran baru tidak mungkin dia akan bisa lahir baru tanpa dia mengalami pembenaran. Sehingga ada banyak orang yang bisa melakukan perbuatan yang baik. Sehingga kekristenan katakan bahwa perbuatan baik itu bukan menyelamatkan. Mengapa? Karena semua orang bisa melakukan perbuatan yang baik. Ada banyak orang yang melakukan sedekah. Tetapi apakah yang ada di balik sedekah itu? Memikirkan untuk memuliakan Tuhan, atau kasihan, atau mencari nama baik. Tetapi orang-orang yang telah menerima pembenaran, orang-orang yang sudah dilahir barukan, ketika dia mengalami proses pengudusan, maka perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang itu mengalir dari karakter Allah. Itu berasal dari Tuhan. Itu merupakan sebuah keteladanan yang dia lakukan karena Tuhan sudah menunjukkan kepada dia. Yang dulunya buta secara rohani,
sekarang diperlihatkan kepada mata rohani yang terang. Dulu tidak dapat mendengar dan memahami firman Tuhan dengan benar. Tuli secara rohani, ketika firman Tuhan disampaikan itu sebagai sesuatu yang membosankan, tidak masuk akal, tidak logis. Sekarang ketika dicelikkan, maka kita diberikan telinga yang mau mendengar pengajaran-pengajaran itu. Ketika dulu kita senang dengan hal-hal yang buruk, kita tahu sesuatu yang buruk itu, tetapi kita katakan yang buruk itu baik untuk saya. Dan kita senang terhadap sifat-sifat dan sikap-sikap yang buruk. Dan kita senang melakukannya dan terus-menerus melakukannya. Contohnya, kalau Bapak Ibu itu bekerja, kalau kita bekerja, kita tahu yang baik adalah bekerja dengan rajin. Tetapi kadang-kadang ngapain bekerja dengan rajin? Rajin gak rajin gajinya tetap segitu. Jadi saya lakukan ya sambil lah, gak sungguh-sungguh disambi ini, disambi itu. Disambi dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan lain, main game dan segala macam. Dan kita menyenangi hal-hal yang demikian, maka itu adalah manusia yang lama. Tetapi sekarang, ketika kita dibukakan, mata fisik kita dicelikkan, mata rohani kita dicelikkan, telinga rohani kita dicelikkan, dan pikiran kita dicelikkan, diubahkan, diperbaharui akal budi kita, maka kita tahu bahwa bekerja dengan rajin itu merupakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan tanpa orang awasi, dan tanpa orang menegur, dan tanpa orang melihat, kita akan mengerjakannya. Mengapa? Karena kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu sebuah bentuk tanda bahwa kita melalui proses pengudusan. Meskipun kadang-kadang kita berpikir untuk apa saya kerja maksimal, tidak pernah diapresiasi bos saya kok. Mungkin kita akan katakan demikian. Untuk apa saya kerjakan tugas susah-susah, yang lain mereka santai-santai kok. Kenapa saya harus bekerja dengan keras? Yang lainnya gak bekerja dengan keras juga dapat hasil yang sama kok. Satu-satunya alasan adalah karena kita sudah mengalami pembaharuan budi. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita studi, ketika kita melakukan pekerjaan rumah tangga dan semua aktivitas kita kerjakan, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Kita sedang melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Kristus yang menyelamatkan, itu akan benar-benar bertekun hingga akhir hidupnya. Dia akan menggunakan talenta yang diberikan Tuhan dengan segenap kemampuannya. Dia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Namun yang kita perlu adalah perjuangan. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika anak TK, dia akan berjuang untuk belajar, membuktikan dirinya. Ketika dia SD, dia juga akan berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk naik ke tingkat selanjutnya. Tetapi belum selesai, pembelajaran itu tidak akan pernah selesai. Karena ketika kuliah, kita akan masuk ke dalam jenjang pernikahan. Di situ pun ada pembelajaran, di situ pun ada perjuangan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi kudus, mungkinkah? Mungkin. Dan menjadi kudus, kehidupan kudus pun perlu
perjuangan. Ketika di sebuah taman Eden yang indah, ya, Hawa yang hidupnya tenang-tenang itu sedang jalan-jalan, lalu kemudian datanglah si ular, iblis yang penuh dengan tipu muslihat. Dan dia memulai percakapannya dari mana? Dari mempermainkan keinginan Hawa. Ketika Hawa itu disuruh melihat buah itu, iblis menggiring dia kepada situasi keinginan, membuat Hawa mengingini buah itu, sehingga matanya memandang, hatinya mulai tertarik, dan dia melihat buah itu kelihatannya sedap. Iblis tidak datang dengan bermain logika dengan Hawa, tetapi mulai dari mencobai keinginannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hati-hati dengan keinginan kita. Di dalam Yakobus katakan keinginan mata, keinginan duniawi, itu akan menjadi hal yang pertama untuk kita lawan. Sebagai orang-orang percaya itu adalah merupakan hal yang harus kita berjuang untuk melawannya. Keinginan-keinginan yang kemudian akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Hati-hati dengan keinginan yang membuat kita melupakan proses pengudusan kita. Karena masalah keinginan itu akan pelan tetapi menjatuhkan kita. Contoh kecil, kalau Bapak Ibu puasa atau belum makan siang, perutnya lapar. Yang diinginkan oleh perut kita adalah sesuatu yang bernutrisi masuk dan kembali menguatkan tubuh kita. Tetapi keinginan kita akan katakan, saya akan makan apa ya hari ini ya, yang rasanya enak. Perut kita memiliki takaran yang sekian untuk memenuhi nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi keinginan dan hawa nafsu kita akan katakan, ini makanan enak, kurang, dan kurang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa peperangan kita melawan dosa itu akan ada akhirnya. Keinginan-keinginan jahat itu akan terus muncul. Dan ketika kita meremehkannya, maka dosa itu menjerat. Dan ketika kita tidak dapat memahami bahwa ketika kita dibenarkan, maka pada saat itu juga Tuhan akan membawa kita dalam sebuah proses untuk mengalami pengudusan, untuk dibentuk pikiran, hati, perkataan, dan tingkah laku kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang belajar hidup kudus. Dan itu akan menjadi bukti apakah kita benar-benar sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mengevaluasi kehidupan kita. Mari mengevaluasi kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, maka ada orang yang bisa katakan, oh Tuhan mengizinkan saya berada di dalam pergumulan ini. Oh Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Oh Tuhan izinkan saya mengalami kesusahan. Bisa jadi itu merupakan sebuah kata-kata yang baik, tetapi di sisi yang lain, mari kita mengevaluasi. Sudahkah kita hidup di dalam ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran? Ketika kita hidup di luar ketaatan itu, dan kemudian kita mengalami pergumulan karena kita tidak taat, maka kita perlu kembali kepada Tuhan.
itu adalah sebuah proses. Pengudusan itu adalah sebuah proses untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang serupa dengan Kristus dalam tingkah laku kita, maka itu merupakan sebuah proses yang harus kita jalani. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, mari kita terus berpikir bahwa peperangan kita melawan dosa tidak akan ada habisnya, dan sehingga kita harus terus-menerus berjuang dalam kehidupan kita. Keinginan mata kita, keinginan daging kita belajar untuk mengendalikannya, dan kita hidup di dalam pertolongannya, senantiasa mencari pertolongan Tuhan. Maka ketika kita tidak belajar firman Tuhan dengan benar, maka bisakah kita mengarahkan diri kita kepada firman? Pertanyaannya bagi kita. Sehingga menjadi kudus itu bukan sesuatu hal yang mustahil ketika kita belajar untuk taat, tidak meremehkan dosa, dan juga berjuang di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah berbicara melalui firman-Mu, dan kiranya pertolongan-Mu ada bagi kami untuk terus kami di dalam perjuangan kami melawan dosa kami Tuhan. Kami mungkin bergumul saat ini dengan dosa kemarahan, dosa kemalasan, dosa seksual, dosa pikiran. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh berjuang karena Roh Kudus sudah menuntun kami, dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa melakukan ketaatan di hadapan Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu Bapa, supaya kami ditolong Tuhan kepada ketaatan yang memimpin kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami untuk melalui proses pengudusan kami dalam tiap-tiap hari kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang sungguh mengarahkan diri kami kepada keserupaan dengan Engkau, dan pada akhirnya kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Kita mengucapkannya sambil bangkit berdiri. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan dan menolong setiap kita untuk hidup di dalam kekudusan yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 ini menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Berikan yang terbaik, berikanlah bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara, persembahan dari Bapak Ibu bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama dengan transfer pada nomor rekening yang tercantum di layar, dan yang kedua Bapak Ibu dapat mempersiapkan dengan baik bagi kemuliaan Tuhan, memasukkannya di amplop dan mengirimkan di kantor gereja pada saat jam kerja. Berikanlah persembahan kita kepada Tuhan dan bagi kemuliaan namanya. Pakai hidupku ini, hidupku kupersembahkan kepadamu. Pujian ini mengiringi kita untuk memberikan persembahan. Dengan hati yang penuh sukacita, kita mau katakan, pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, bagi kemuliaan-Mu.
Doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Kristi Sevilira. Kami persilahkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengambil sikap berdiri dan kita akan bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, inilah setiap persembahan kami, terimalah dan layakkanlah setiap persembahan yang kami berikan. Persembahan ini kami naikkan kepadamu sebagai rasa syukur kami atas setiap pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami, usaha pekerjaan kami. Berkati juga bagi setiap mereka yang mungkin belum berkesempatan untuk memberi, biarlah kiranya Engkau senantiasa memeliharakan dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, yang mana pada hari-hari ini Engkau boleh menolong setiap tim medis, bahkan juga tim yang berwajib untuk boleh mengadakan penelitian terhadap vaksin COVID-19 dan bersyukur sudah memasuki tahap yang ketiga. Bapa, terus kami berdoa menyerahkan setiap mereka di dalam pertolongan tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap hal yang sedang mereka kerjakan, bahkan juga di dalam perencanaan untuk meluncurkan vaksin ini pada tahun 2021 mendatang. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong. Kami percaya kuasa tangan pemulihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia yang Kau cintai ini nyata. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga terus berdoa menyerahkan untuk penataan ulang negara kami di dalam masa-masa new normal, di dalam peribadatan, di dalam perekonomian, di dalam pendidikan, dan bahkan di dalam kesejahteraan masyarakat. Kiranya Engkau senantiasa menolong setiap kami. Pakai juga setiap kami di dalam setiap tugas tanggung jawab kami sebagai masyarakat, bahkan juga tugas tanggung jawab pemerintah setempat, daerah, atau bahkan juga Bapak Presiden bersama dengan setiap jajaran stafnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati supaya setiap hal yang dikerjakan di dalam kepemimpinan masing-masing adalah pekerjaan yang jujur, pekerjaan yang penuh tanggung jawab, dan pekerjaan yang senantiasa diperuntukkan untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Pada saat ini kami juga terus berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang masih terus melaksanakan peribadatan sekalipun di dalam keadaan yang mungkin masih membahayakan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa melindungi setiap kami, memberkati setiap peribadatan kami, supaya di dalam setiap peribadatan kami boleh mengikuti dengan rasa syukur, mengikuti dengan kesungguhan dan penuh ketaatan dan penuh ketakutan di hadapan Tuhan. Terus berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan di dalam setiap pelayanan gerejawi. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkenan terhadap setiap pelayanan kami. Bapa, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk kesejahteraan jemaat Tuhan, terkhususnya di gereja kami GKKA Sidoarjo Indonesia Sidoarjo. Bapa, pada saat ini kami terus menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat masing-masing, di dalam kehidupan kerohanian, di dalam kehidupan keseharian. Ada banyak hal yang menjadi tantangan kami, ada banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi kami senantiasa memohon pertolongan tangan Tuhan, supaya setiap kami senantiasa dilepaskan dari apa yang jahat, dari apa yang akan membuat kami tidak bertumbuh. Bapa, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami kesusahan atau bahkan duka cita, kesedihan, persoalan di dalam perekonomian, di dalam pendidikan, bahkan juga mungkin dari setiap kami ada yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kami berdoa tolonglah setiap kami, nyatakanlah kuasa Tuhan terhadap setiap kami, bahkan di dalam keadaan sesulit apapun. Berikanlah kepada kami hati yang penuh kesabaran, hati yang penuh kesetiaan untuk menantikan setiap jawaban dan lawatan tangan Tuhan. Kami pada saat ini bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan, bahkan juga pertolongan dan kasih karunia yang Kau berikan kepada setiap jemaat Tuhan, di mana pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus ada beberapa dari setiap kami yang
memperingati hari kelahiran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Linda Elina, bersyukur untuk Ibu Henilia, bersyukur itu untuk Ibu Suni, bersyukur untuk Pak Untung, bersyukur untuk Ibu Heri Susiana, bersyukur untuk Ibu Iksyang, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Sih Lestari yang boleh merayakan hari kelahiran mereka, di mana mereka bertambah lagi usia 1 tahun. Itu semua karena pertolongan dan kasih karunia daripada Tuhan. Tolonglah setiap mereka di dalam menjalani hari-hari dan kehidupan mereka di usia yang baru ini, supaya setiap hal yang menjadi tanggung jawab mereka di dalam keluarga, bahkan sebagai orang percaya, Engkau senantiasa yang memampukan. Terpujilah Engkau Bapa, inilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, saatnya kita masuk dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Agustinus Raharjo. Kami persilahkan. Tibalah saatnya kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Kita mulai dengan memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 166, Salib Hina. Itu kota tanpa
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami bisa melaksanakan perjamuan kudus walaupun melalui online. Tuhan memberkatinya sehingga perjamuan kudus pada saat ini menjadi berkat bagi kami semua. Dengarlah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bacaan pertanggapan KPPK nomor 7 dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. P adalah untuk pemimpin atau pendeta, C untuk jemaat. Saya pastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah memegang liturgi perjamuan kudus ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sakramen perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk kita lakukan sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dan makna yang terpenting di dalam perjamuan kudus adalah seperti dikatakan, sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang penuh dengan pergumulan, kadang-kadang kita lupa bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Apa itu? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Perjamuan kudus diadakan supaya kita semua mengingat kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa dalam melaksanakan perjamuan kudus ada satu hal yang penting yang harus kita lakukan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri sendiri. Yang dimaksud dengan menguji diri sendiri adalah mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan kita dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan mohon pengampunannya agar perjamuan kudus pada saat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami datang bukan membawa kemegahan kami. Kami datang bukan membawa kebesaran kami, tapi justru kerendahan kami sebagai orang-orang yang berdosa, yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu, ya Bapa. Dan Tuhan berkati sehingga perjamuan kudus pada saat ini menjadi berkat bagi kami semua. Dengar doa kami yang kami alaskan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Kita pujikan salibnya. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sudah makan, diambil cawan, diucapkan syukur serta berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Berbuatlah demikian setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
ada pada kami roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang diserahkan karena dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar iman kami senantiasa teguh mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, makanlah. Tuhan Yesus berkata, minumlah. Kita pujikan salibnya. Kita tetap berdiri dan kita pujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, buat teduh, baktian selesai.